sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 16 ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan rasa laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Tidak hanya penguasa dunia yang bermewah-mewah lalu harus waspada, jangan takabur karena kekayaannya atau hiburan yang diperolehnya, tetapi juga pemimpin-pemimpin rohani. Ada yang berkata,
aku sudah satu kaki di surga. Padahal dia masih di dunia ini yang penuh penggodaan dan cobaan hidup. Baiklah orang waspada supaya mencari arti kehidupan ini. Setiap orang, baik kaya maupun miskin, berpangkat atau tidak, berbagai macam pekerjaan, tetapi hanya satu pekerjaan yang penting, ialah bekerja bagi Tuhan. Seorang datang kepada Tuhan, pekerjaan apa yang aku harus lakukan? Tuhan Yesus berkata, pekerjaan yang membawa iman kepadamu. Pekerjaan kita yang sehari-hari, mencuci, mandi, membersihkan, bekerja untuk mencari nafkah, entah pedagang, guru, tentara, polisi, bahkan presiden pun, atau raja-raja, menteri, harus waspada dalam hidup ini. Ketika seseorang merasa aman, haruslah ia memberikan keamanan itu juga kepada sesamanya. Jika seseorang sudah sejahtera, Tuhan itu sepertinya minta supaya ia membagikan kesejahteraan itu kepada sesamanya. Jangan lupa itu, karena orang harus berbagi sama rata, sama rasa, sama berjuang untuk memperoleh jalan kebenaran ke arah surga itu. Surga itu tidak dengan demikian gampang, tetapi harus ada usaha dari setiap manusia, terutama harus mempunyai iman, kepercayaan akan siapa Allah itu. Setiap manusia yang mempunyai gambaran Allah itu yang maha baik, ia akan juga berbuat kebaikan kepada sesamanya, karena percaya apa yang dilakukannya itu menuruti sabda Allah. Setiap manusia diajar sendiri oleh Allah. Hati manusia ini dikerjakan oleh Allah. Karena itu yang penting hati manusia ini. Tidak mudah untuk mendapatkan rasa yang sama-sama rasa, sama-sama merasakan. Ikut berbela rasa dengan sesama. Itu sesuatu yang kadang sulit. Kita berdoa panjang-panjang, mungkin berulang-ulang untuk penyakit, untuk COVID ini. Tetapi ketika kita tidak melakukan suatu tindakan untuk menunjukkan rasa solidaritas kita kepada yang terkena penyakit ini, itu percuma saja. Karena yang dibutuhkan Allah itu suatu perbuatan untuk menunjukkan mari kita bersama-sama menanggung pandemi ini. Suatu tindakan. Di kampung-kampung terjadi bahwa orang melakukan itu. Ketika suatu keluarga terhimpit oleh penyakit ini, tidak bisa keluar untuk mendapatkan makanan, maka orang datang untuk memberi makanan ini sebagai tanda suatu bela rasa, setia kawan kepada sesama. Sangat berbeda dengan perumpamaan Yesus itu, seorang kaya yang tidak peduli dengan sesamanya yang miskin, Lazarus itu. Dia tidak peduli. Dia hanya ingin merasakan dirinya sendiri. Kitab Pengkhotbah itu juga mengatakan, hai orang, celakalah
orang yang merasa aman di Sion. Sion itu tempat Yerusalem. Di situ ada bait Allah yang begitu indah. Yesus sampai mengagumi Yerusalem, bait Allah itu, tetapi mengatakan, ketika ia dicela karena mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah itu, di pelataran bait Allah itu, orang-orang Yahudi dan Farisi, hak apa engkau punya? Yesus berkata, robohkanlah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Itu kata-kata Yesus, karena dia bukan sekedar guru yang mencari murid, tetapi dia adalah raja yang akan memimpin kerajaan Allah. Bahkan nanti lebih dari itu, sesudah 3 hari ia naik ke surga. Dan karena perbuatannya menyerahkan diri di kayu salib, wafat untuk kita, maka ia membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga Paulus pun kepada sahabatnya Timotius itu mengatakan, dialah raja segala raja, dan kepadanya diberi nama yang tiada sesuatu pun di dunia ini yang tidak memuji dan menyembahnya. Dialah Tuhan kita. Karena itu, mari kita yang percaya kepadanya menunjukkan kepercayaan kita itu. Bukan dengan slogan-slogan, bukan dengan perbuatan yang ingin puji-pujian dari sesama kita, tetapi dengan penuh kelembutan hati, dengan kerendahan hati, untuk berbagi dengan sesama kita yang sedang kekurangan, yang sedang terhimpit. Banyak orang ini sekarang ini yang lihat saja di koran itu, banyak orang yang bermewah-mewah karena bisa pinjaman online, padahal bunganya besar. Tidak terpikir untuk memikirkan betapa sengsaranya ketika sesudah beberapa waktu tidak bisa lagi membayar. Di koran-koran itu disebutkan begitu banyak orang yang terjebak untuk keinginan bermewah-mewah, tetapi melupakan bahwa banyak sesamanya sedang berjuang di dunia ini. Dunia ini sekarang krisis iklim. Dunia kita ini iklimnya sudah tidak menentu. Banjir, rob itu karena air laut naik selama puluhan tahun ini sudah hampir 1 derajat Celcius naiknya. Kelihatan bagi manusia yang punya pendingin tidak terasa, tetapi es di kutub itu pada luruh menjadi air, dan air laut naik, dan rob melanda kemana-mana, air laut pasang itu. Rumah-rumah di tepi pantai itu sudah, yang dahulunya saya mengalami itu di pantai di Merauke itu, rumah itu jauh dari pantai. Tetapi ketika saya datang ke sana, sudah hanya berjarak 30 meter. Di tempat lain di tepi pantai juga di sana, pastoran itu di tepi pantai itu masih berjarak 30 meter kata orang. Tapi sekarang karena itu rumah panggung, air laut itu sudah naik sampai ke tiang-tiang penunjang rumah itu. Ya, ini karena pemanasan global. Ketika ozon di atmosfer itu sudah tidak berfungsi lagi karena hilang ozonnya itu, karena kebakaran hutan,
karena gas-gas yang membuat ozon itu rusak, lalu terjadi pemanasan itu. Kita hendaknya bersama-sama. Sudah banyak negara sudah menganjurkan SDG itu, Sustainable Development Goal. Sudah merancangkan 60 tahun lagi, tahun 2060 diharapkan iklim ini bisa ditahan supaya tidak naik. Tetapi ketika pandemi ini kembali orang membuang sampah sembarangan, lalu terjadi bahwa dunia ini semakin rusak. Karena itu kita bertanggung jawab semua. Karena perbuatan ulah manusia yang satu, yang lain mendapatkan dampaknya. Dan yang terutama karena mereka yang berpunya mungkin tidak merasakan, tetapi justru yang miskin merasakannya. Karena pandemi ini, usia orang di Indonesia ini berkurang. Kalau dulunya 71 rata-rata, sekarang usianya 67 tahun rata-rata usia. Lalu orang miskin, indeks orang miskin naik. Dulu Indonesia itu berapa begitu, tetapi kini indeksnya naik. Artinya orang yang miskin makin bertambah. Ada indeks itu yang diukur dari seberapa dia dapat makan, seberapa dia mendapatkan pendidikan, seberapa dia mendapatkan tempat tinggal, diukur dari situ. Karena itu mari kita berbela rasa, karena Tuhan ingin ada keadilan di dunia ini. Keadilan ketika kita di dunia ini, ketika kita sama-sama sesudah hidup di dunia ini dipanggil Tuhan, masing-masing kita tidak lagi dapat berbuat untuk Tuhan, karena di sana Tuhan sudah memberikan keputusannya, seperti perumpamaan tentang Abraham yang memangku Lazarus itu, mengatakan tidak dapat engkau yang di sana menyeberang ke sini, ataupun yang di sini memberikan apa pada kamu yang di sana. Mari kita menyatakan bahwa selama hidup di dunia ini, berbuatlah sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan, yang rendah hati, lembut hati, dan yang memberikan dirinya sendiri untuk kita. Apakah kita juga bersedia untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan? Amin.